Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Santi Hamasi Pahutar dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan atau respirasi pada manusia demi memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pembimbing Ibu Sukriya MSc. Pengertian sistem pernapasan atau respirasi. Apa sih sistem pernapasan itu? Nah, sistem pernapasan atau respirasi merupakan suatu proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, fungsi utama dari sistem respirasi yaitu untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Nah, selain memiliki fungsi utama, sistem pernapasan atau respirasi juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan juga mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui paring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Nah, saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan napas, otot-otot menjadi rileks. Paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Fungsi yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Fungsi yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Fungsi yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Fungsi yang kelima yaitu mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Fungsi yang lainnya yaitu yang keenam, melindungi permukaan pernapasan dari dehidrasi, perubahan suhu, dan juga variasi lingkungan lainnya. Fungsi yang ketujuh yaitu membantu dalam regulasi volume darah, tekanan darah, dan kontrol pH cairan tubuh. Sistem pernapasan atau respirasi terbagi atas dua. Yang pertama, pernapasan atas yang terdiri dari hidung, paring, dan laring. Dan pernapasan bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru, diantaranya bronkiolus dan alveoli. Selanjutnya yaitu organ-organ pada sistem pernapasan atau respirasi. Yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, masuknya udara bermula dari rongga hidung.
Rongga hidung merupakan organ pertama dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal atau terlihat dan bagian internal yang tidak terlihat. Di hidung bagian eksternal terdapat rangka penunjang berupa tulang dan hyaline cartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit. Struktur interior dari bagian eksternal hidung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua, mendeteksi stimulasi olfaktori atau indera pembang. Dan yang ketiga yaitu memodifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan bergema. Nah, rongga hidung atau hidung ini berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yaitu kelenjar sudorifera. Nah, dan juga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Juga terdapat kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Organ yang kedua dari sistem pernapasan yaitu paring atau tenggorokan. Nah, udara dari rongga hidung masuk ke paring. Paring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pernapasan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang paring atau posterior terdapat laring atau tekak. Nah, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui paring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Nah, makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama paring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Paring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Paring merupakan saluran napas dan juga sekaligus makanan yang menyatu dan menyilang. Nah, pada saat makan, makanan dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernapas, udara diantarkan ke laring. Ada 3 rongga yang terdapat di paring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, mukosa pada nasofaring sama dengan organ respirasi, sedangkan orofaring dan laringofaring sama dengan saluran cerna. Mukosa paring tidak memiliki muskularis mukosa. Lamina propria tebal mengandung serat elastin. Lapisan fibroelastis menyatu dengan jaringan ikat interstisial. Orofaring dan laringofaring dilapisi epitel berlapis gepeng, mengandung kelenjar mukosa murni. Di paring juga terdapat yang namanya katup. Katup ini memiliki fungsi sebagai pengatur jalan masuknya ke kerongkongan dan ke tenggorokan, yang biasa kita kenal dengan sebutan epiglotis atau anak teka. Nah, epiglotis inilah yang akan membuka dan menutup, yang akan mengatur jalannya masuk udara dan masuknya makanan. Organ sistem pernapasan yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Nah, tenggorokan berupa pipa yang panjangnya lebih kurang 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, batang tenggorok atau trakea ini terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorok, yaitu bronkus.
Nah, di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, ujung bronkiolus ini berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau biasa disebut dengan alveolus. Nah, fungsi dari batang tenggorokan atau trakea ini adalah sebagai jalan masuk dan keluarnya udara menuju paru-paru. Organ yang keempat yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Nah, laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Nah, salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Nah, pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan yang disebut dengan epiglotis. Nah, pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorok dan pada waktu bernapas, katup membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita berbicara. Organ pernapasan selanjutnya yaitu paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Nah, selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura piscelaris. Nah, dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Nah, paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus berselia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Nah, paru-paru terdapat lagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bronkus. Nah, bronkus ini termasuk bagian dari paru-paru. Ini berperan sebagai jalur keluar masuknya udara, yaitu ke dalam dan keluar paru-paru. Yang kedua yaitu bronkiolus. Nah, bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengkontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang ketiga yaitu alveoli. Nah, setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu pleura. Nah, pleura ini merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan dan yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas berlangsung. Mekanisme pertukaran udara. Nah, mekanisme pertukaran udara terdiri dari 2.
Yang pertama, pernapasan luar atau disebut dengan eksternal. Nah, pernapasan luar ini merupakan pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara udara dan darah di dalam paru-paru. CO2 meninggalkan darah dan O2 masuk ke dalam darah melalui proses difusi. Dan yang kedua yaitu pernapasan dalam atau disebut dengan internal. Pernapasan dalam ini merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Di sini oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Selanjutnya mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, yang pertama pernapasan dada. Pada proses ini terjadi kontraksi otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk yang menarik tulang rusuk ke atas dan ke arah luar sehingga rongga dada membesar. Meningkatnya volume rongga dada menyebabkan rongga paru-paru membesar sehingga tekanan udara di paru-paru menurun dan lebih rendah daripada tekanan udara di atmosfer. Dan udara akan bergerak masuk ke dalam paru-paru sampai tekanannya sama. Nah, proses ini disebut dengan inspirasi. Dan bila otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur, tulang rusuk turun kembali dan rongga dada kembali mengecil, diikuti mengecilnya rongga paru-paru yang menyebabkan tekanan udaranya naik. Dengan demikian, udara akan bergerak keluar dari paru-paru. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya mekanisme pernapasan. Nah, pada mekanisme pernapasan atau respirasi manusia ada yang namanya ventilasi. Nah, ventilasi ini merupakan proses pergerakan udara keluar masuk paru-paru secara berkala. Nah, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di antara darah kapiler paru dengan udara atmosfer segar. Ventilasi secara mekanis dilaksanakan dengan mengubah secara berselang-seling arah gradien tekanan untuk aliran udara antara atmosfer dan alveolus melalui ekspansi dan penciutan berkala paru. Nah, kontraksi dan relaksasi otot-otot inspirasi terutama diafragma yang berganti-ganti secara tidak langsung akan menimbulkan inflasi dan deflasi periodik paru dengan cara berkala. Nah, ini akan mengembang kempiskan rongga torak dan paru secara pasif mengikuti gerakan. Laju aliran udara berbanding terbalik terhadap gradien resistensi saluran pernapasan. Hal ini dikarenakan resistensi saluran pernapasan yang bergantung pada kaliber saluran pernapasan dalam keadaan normal sangat rendah dan laju aliran udara biasanya bergantung pada gradien tekanan yang tercipta antara alveolus dan atmosfer. Apabila resistensi pernapasan meningkat secara patologis akibat dari penyakit paru-paru obstruktif kronik, gradien tekanan harus juga meningkat melalui peningkatan aktivitas otot pernapasan agar laju aliran udara tetap konstan. Volume dan kapasitas paru merupakan gambaran fungsi ventilasi sistem pernapasan. Dengan mengetahui besarnya volume dan kapasitas paru, dapat diketahui besarnya kapasitas ventilasi maupun ada tidaknya kelainan fungsi paru. Nah, ada yang dinamakan dengan volume tidal. Nah, ini merupakan jumlah udara yang masuk ke dalam paru setiap kali inspirasi atau ekspirasi pada sistem pernapasan normal. Nilai rata pada orang sehat kondisi istirahat adalah 500 ml. Nah, ada yang namanya volume cadangan inspirasi. Ini merupakan udara tambahan pada inspirasi maksimal melebihi volume tidal. Ini digunakan pada saat aktivitas fisik. Nah, volume cadangan inspirasi dihasilkan oleh adanya kontraksi maksimal diafragma. Nah, nilai rata-rata pada orang sehat yaitu sekitar 3000 mm.
Volume cadangan ekspirasi. Ini merupakan volume udara tambahan yang dapat secara aktif dikeluarkan dari dalam paru melalui kontraksi otot ekspirasi secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Rata-rata nilai pada orang sehat sekitar 1000 mm, sekitar 1000 ml. Dan ada volume residual. Nah, ini merupakan volume udara minimal yang tersisa di dalam paru setelah ekspirasi maksimum. Nilai rata-rata pada orang sehat sekitar 1200 ml. Nah, kapasitas vital. Nah, ini merupakan volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan selama 1 kali bernapas setelah inspirasi maksimal. Ini bermanfaat untuk menilai kapasitas fungsional paru. Subjek mula-mula melakukan inspirasi maksimum, kemudian melakukan ekspirasi maksimum. Nilai rata-rata pada orang sehat sekitar 4500 ml. Selanjutnya, otot pernapasan dan mekanisme kerja otot pada pernapasan. Nah, otot skelet selain berfungsi sebagai pembentuk dinding dada, juga berfungsi sebagai otot pernapasan. Menurut fungsinya, otot pernapasan dibedakan menjadi otot inspirasi yang terdiri dari otot-otot inspirasi utama dan tambahan, serta otot ekspirasi. Yang termasuk dalam otot inspirasi utama yaitu M. intercostalis, extrinus, dan M. diafragma. Sedangkan yang termaksud dalam otot inspirasi tambahan yaitu M. sternocleidomastoideus yang berfungsi mengangkat sternum ke superior. Nah, M. stratus anterior berfungsi mengangkut sebagian besar kosta dan M. scalenius berfungsi mengangkat 2 kosta pertama. Selama pernapasan normal dan tenang, tidak ada otot pernapasan yang bekerja selama ekspirasi. Hal ini akibat dari daya lenting elastis paru dan dada. Namun pada keadaan tertentu di mana terjadi peningkatan resistensi jalan napas dan resistensi jaringan, misalnya secara serangan asma, otot ekspirasi dibutuhkan kontribusinya. Dalam keadaan ini, otot ekspirasi yaitu M. rectus abdominis memberikan efek tarikan ke arah inferior yang sangat kuat terhadap kosta bagian bawah. Pada saat yang bersamaan, otot ini dan otot abdominal lain menekan isi abdomen ke arah diafragma. Selanjutnya, gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Nah, ada banyak atau terdapat beberapa penyakit pada sistem pernapasan atau respirasi manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat dengan ISPA. Nah, ini merupakan penyakit peradangan pada saluran pernapasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. ISPA ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang mudah menular. Nah, penyakit yang kedua yaitu ada asma. Asma ini merupakan penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya biasanya adalah alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga, dan serangga kecil ataupun rambut-rambut. Nah, kegangguan yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, mungkin TBC ini tidak asing lagi ya. Nah, ini merupakan penyakit pada organ pernapasan manusia, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difuksi oksigen terganggu. Penyakit yang keempat yaitu kanker paru-paru. Ini merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat dialami oleh semua umur, baik dari yang tua hingga yang muda. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker paru-paru dan terus timbul dan tak terkendali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.